Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke bosku semuanya, hari ini kita akan membagi sesuatu yang bermanfaat, yaitu tips and trick khususnya nih buat teman-teman yang punya laptop Asus, entah seri terendah, tengah sampai tinggi, mau yang baru atau yang lama. Ayo merapat sini, tak kasih info yang bermanfaat banget guna bisa merawat laptop kalian, termasuk meningkatkan performa dengan cara yang cukup simpel. Nah, cara ini sebenarnya udah lama ada, tapi banyak orang yang menyepelekan alias tidak menggubris bahwa aplikasi bawaan My Asus ini dia itu adalah salah satu cara paling mudah untuk kita merawat serta meningkatkan performa laptop yang kita miliki. Nah, dari sini saya akan merangkum di beberapa poin aja yang menurut saya ini akan sangat bermanfaat dan membantu banget buat kalian, entah orang yang awam, tengah-tengah hingga proper, ini bisa dengan mudah untuk bisa melakukan hal tersebut tanpa bantuan orang lain. Nah, caranya simpel banget bro ya. Pertama-tama teman-teman tinggal buka aja aplikasi bawaan yaitu My Asus. Kalau udah dibuka, nanti teman-teman tinggal lihat pojok kiri atas masuk ke logo home. Nah, kalau logo home itu sudah kalian buka, nanti dia akan menginformasikan laptop apa yang kalian pakai. Contohnya dari laptop yang saya pakai, ini adalah seri Asus A1404VA yang pakai dapur pacu Intel i3, RAM-nya udah kita upgrade jadi 16GB. Terus nanti teman-teman bisa melihat informasi tentang laptop kalian. Mulai dari baterai, kemudian prosesor, memori, sampai penyimpanan semuanya udah bisa kita lihat dari sini. Lanjut, untuk beberapa informasi selanjutnya, ini ada di 3 buah barisan bawah selanjutnya. Mulai device setting, sistem diagnosis, sama sistem update. Gampangnya sih gini, kalau kalian masuk ke device setting, ini fungsinya adalah untuk memaksimalkan kebutuhan dari laptop kalian. Misalkan teman-teman ingin meningkatkan performa dan juga untuk kapasitas yang lain-lain, teman-teman tinggal masuk ke power performance. Ada audio visual, connectivity, sama input device setting. Nah, dari 4 buah settingan ini, settingannya cukup banyak, tapi saya rangkum cuman di 3 poin yang paling penting. Pertama-tama adalah urusan ngecas laptop. Nah, untuk urusan ngecas laptop, ini dia ada di urutan atas sendiri, yaitu baterai care mode. Nah, di urutan pertama ini, kalau teman-teman melihat ada 2 buah centangan, satu baterai care mode, satu instant full charge mode, dia itu punya fungsi yang berbeda. Kalau teman-teman pilih yang baterai care mode dan itu diaktifkan, nanti laptop kalian waktu dicas dia tuh mentoknya hanya di angka 80%. Fungsinya kalau kalian mengaktifkan fitur ini, nanti baterai teman-teman akan jauh lebih awet karena dia tidak akan diisi secara maksimal. Terus kalau mau habis, dia pun juga baterainya itu bisa lebih maksimal untuk usia pemakaiannya. Nah, sementara kalau kalian pilih yang instant full charge mode, dia itu fungsinya adalah supaya baterai kita bisa terisi maksimal hingga 100%. Lanjut, yang berikutnya kita akan masuk ke settingan yang menurut saya penting, yaitu settingan AI noise cancelling buat mikrofon kalian. Pertanyaannya, kenapa kok settingan ini penting? Menurut saya karena setiap orang sekarang akan dihadapkan dengan meeting yang mungkin bisa everywhere. Jadi penting sekali buat teman-teman untuk bisa memaksimalkan kebutuhan komunikasi teman-teman, terutama suara yang dihasilkan. Nah, dari settingan ini tinggal kalian sesuaikan aja, ada 3 buah setting. Entah itu kalian bisa pilih recording mode, directional recording, ataupun authentic recording supaya disesuaikan sama lingkungan teman-teman. Lanjut, yang berikutnya kita akan masuk ke settingan display. Ini yang paling penting bro ya, karena settingan display ini akan langsung berpengaruh dengan tampilan laptop layar yang kalian pakai. Nah, settingannya totalnya ada 5. Mulai settingan normal, kemudian vivid, manual, e-care, sama e-reading. Nah, bedanya ini sangat signifikan. Semisal teman-teman milih yang normal atau vivid, yang vivid itu kalau teman-teman pilih hasil gambarnya akan jauh lebih hidup dan juga cerah. Kalau manual kita bisa lebih spesifik mau warna dari layar ini, mau agak kekuningan, biru, merah, ataupun warna yang lain. Sementara kalau untuk warna yang e-care, ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman yang sering kerja lembur karena membantu mata teman-teman supaya tidak gampang lelah. Nah, dia itu fungsinya adalah mengurangi cahaya biru agar supaya mata kita nggak cepat panas dan juga capek apalagi di malam hari. Yang terakhir, e-reading ini berfungsi sebagai media yang kalau kalian baca, layar kalian itu akan menjadi warna hitam putih. Nah, jadi dia akan mengkamuflase layar laptop ini mirip kayak buku yang setiap hari kalian baca. Jadi kalau kalian ingin browsing ataupun cari informasi, ini akan lebih familiar di mata teman-teman. Lanjut, kita akan masuk ke settingan sistem diagnostik.
Kalau settingan ini lebih mudah sekali, tapi jangan disepelekan. Ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman yang punya laptop mungkin agak tengah-tengah, maksudnya usia 2-3 tahun dan nggak pernah dicek. Teman-teman wajib banget cek dengan cara one click diagnostic. Kalau kalian klik satu tombol ini, fungsinya dia akan mendiagnosa seluruh laptop kalian. Mulai dari touchpad, kemudian keyboard, kamera, colokan iPod, hingga komponen yang ada di dalam. Dia benar-benar ngecek semuanya, kemudian ngasih laporan mana-mana aja dari komponen itu yang perlu untuk dikasih tindakan atau semuanya normal dan baik-baik saja. Lanjut, setelah ini terjadi, kita ke sistem update yang bagian bawah. Kalau sistem update ini menurut saya akan berkorelasi dengan Windows Update. Nah, jadi buat teman-teman yang udah tahu caranya ngupdate di Windows Update, ini cara yang lebih simple. Gunanya kita akan segera mungkin untuk bisa mengetahui apa-apa aja yang butuh kita update dengan cara yang cukup simpel, yaitu tinggal kita klik check for update. Ketika teman-teman udah ngeklik di sini connect wifi ataupun koneksi internet lewat LAN, teman-teman tinggal lihat aja resultnya, nanti dia akan ada informasi tentang update dari software, kemudian driver, hingga komponen nyalin hingga BIOS. Kalau udah ada, kalian tinggal centang, kemudian update. Lah setelah selesai, beres tuh kerjaan kalian untuk cek recheck alias service laptop udah kelar tanpa harus dibantu sama orang lain. Gimana? Cukup simple, mudah, tapi ini akan berefek samping. Laptop kita jadi ketahuan semisal ada kendala, termasuk waktu kita ingin memaksimalkan performanya, kita bisa ublek-ublek lewat settingan MyAsus ini. Lanjut, kemudian kita akan bahas laptop yang kita demokan buat kalian tentang MyAsus tersebut. Nah, tipe ini serial lengkapnya adalah Asus VivoBook 14 A1404VA yang harganya itu di bawah di angka mulai 8,6 juta rupiah. Nah, harga ini bro ya, kalau kita lihat di tahun kemarin 2025, dia itu harganya masih di angka 7 sampai 7,5. Sekarang mengalami kenaikan di atas 1 juta rupiah. Nah, catatan saya nih, kenaikan dari laptop Asus ini tidak hanya dirasakan di negara kita, tapi udah dirasakan global di seluruh dunia, dan ini terjadi di semua merek. Jadi buat teman-teman yang memanfaatkan momen tahun ajaran baru terpaksa beli laptop, tetap harus tahu fakta yang tidak mengenakan seperti ini. Enaknya kalau kita beli i3, dia itu termasuk salah satu laptop sejuta umat yang bisa bermanfaat untuk berbagai kebutuhan. Entah para siswa, ataupun kalian buat kuliah hingga kerja, pakai ini udah cukup sekali. Karena kalau kita lihat, dapur pacu laptop ini dia udah bisa maksimal all around. Mulai dari prosesornya yang pakai Intel Core i3 Gen 13, tepatnya 1315U, kemudian VGA-nya pakai Intel UHD grafis. RAM-nya dia 8 GDDR4, RAM ini ke solder, ada satu buah slot kosong yang bisa kita upgrade. Penyimpanannya 512 GB pakai M2 NVMe Gen 4, speednya kencang di atas 6600-an. Lalu untuk layarnya 14 in Full HD, panel IPS level, dan untuk softwarenya laptop ini termasuk lengkap. Ada Windows Plus, ada Office 365 sampai Office Home 2024, dilengkapi oleh paket pembelian berupa tas backpack sama garansi 2 tahun. Untuk varian warna dari Asus yang kita bahas sekarang, dia itu punya 3 buah pilihan. Yang pertama biru gelap seperti ini, yang kedua ada warna silver, ketiga ada warna pink, tinggal disesuaikan sama selera masing-masing. Yang jelas kalau kita ngomong secara fungsi, dari berbagai spek yang udah kita bahas tadi, laptop ini dengan kombinasi prosesor, memori, kemudian penyimpanan hingga layar 14 in, dia akan nyaman dipakai di berbagai software. Contohnya software untuk kebutuhan akuntansi, dia udah lancar. Kemudian untuk kebutuhan kalian belajar program, kalian belajar desain, teman-teman pakai laptop ini untuk kebutuhan pencatatan, dia udah masuk. Sama kalau kalian pakai laptop ini untuk game tipis, yang penting jangan triple A bro ya, dia juga cukupan. Nah dari sini harga 8 jutaan ini menurut saya ini udah paling murah untuk kalian cari laptop i3 dari brand ternama dengan garansi panjang 2 tahun. Terus kalau mau beli bisa banget tuh di offline store saya teman-teman atau di online store dan bisa manfaatkan di tanggal kembar. Berikutnya setelah teman-teman beli laptop ini, waktu dipakai akan otomatis kerasa nyaman.
Sebab laptop ini dibuat di pabriknya sana dengan cukup serius. Materialnya pakai plastik ABS, standarnya tinggi, pakai military grade 810H, jadi dia nggak akan gampang bermasalah. Kemudian, waktu kita bawa-bawa, laptop ini pun terasa termasuk ringan. Karena total bobotnya hanya di angka 1,4 kg, kemudian ketebalannya di angka 17,9 mm. Nah, dengan ketebalan seperti ini, otomatis si Asus menyematkan port yang cukup lengkap. Mulai dari jack 3.5, kemudian Type-C, ada 3 buah port USB, port HDMI, dan juga jack 3.5. Terus laptop ini kalau kita buka, dia itu bisa mentok sampai 180 derajat. Nah, biasanya dengan mode seperti ini, otomatis akan mempermudah teman-teman semisal ingin presentasi sama klien atau teman yang ada di hadapan kita. Lanjut untuk layarnya, laptop ini seperti yang kita bahas tadi, dia itu punya spek hardware pakai IPS level. Nah, layar ini memang kalau dibilang cakep-cakep amat enggak, tapi ini udah nyaman sekali karena kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di My Asus dengan beberapa settingan tadi bro ya di device setting untuk bisa merubah tampilannya supaya lebih proper. Misal teman-teman kebutuhannya untuk cari informasi alias kalian riset data, teman-teman bisa memanfaatkan fitur e-reading supaya teman-teman itu tidak banyak keganggu dengan warna. Jadi tampilannya itu mirip kayak buku, kita akan lebih fokus untuk mendapatkan informasi. Lalu semisal teman-teman ingin tampilannya itu jauh lebih hidup dan juga berwarna, bisa pilih settingan vivid supaya ketika pas teman-teman nonton film contohnya, tampilannya jauh lebih nyaman di mata kalian. Lanjut untuk kameranya, ini cukup profesional banget bro ya. Dia tampilannya itu mungkin basic standar, ada private fisik di atas. Hardware-nya pakai 720p, tapi kalau kita pakai untuk kebutuhan meeting online, waduh hasilnya maksimal, contohnya kayak gini. Tes 1 2 3, ini ada hasil pengujian dari kamera punya Asus VivoBook 14 yang kita bahas sekarang. Kameranya mungkin resolusinya basic bro, dia pakai 720p, namun hasil gambarnya seperti yang teman-teman lihat, ini cukup jernih, suaranya juga clean. Nah, kelengkapan dari kamera ini, dia itu juga punya privacy shutter fisik yang telah di bagian atas ini. Jadi kalau nggak kalian pakai, ini bisa kalian tutup guna bisa menjaga privasi dari wajah kalian. Pas kita nyobain ngetik di laptop ini, saya bisa bilang rasanya itu cukup comfort sebab dia itu punya satu fitur unggulan yang dikasih nama Asus ErgoSense Keyboard. Nah, efek samping dari fitur ini, dia akan membuat ngetiknya itu terasa nyaman, santai di bagian pundak sama punggung. Ini nggak akan gampang pegel meskipun kita ngetiknya banyak dan setiap hari. Kemudian fitur yang lain, dia punya fitur paket warna putih. Ada juga sertifikasi Asus Antimicrobial Quad Plus. Geser ke bagian bawah, teman-teman juga akan melihat satu buah touchpad yang ukurannya ini standar, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Dia juga memiliki satu buah sistem security yang berupa fingerprint, bisa kita manfaatin buat login supaya bisa ngejaga privasi kalian. Lanjut pas kita bongkar ke bagian dalamnya, laptop ini memiliki baterai yang Nayamul. Dia gede banget enggak, tapi standar dikasih 42 Wh. Terus kalau kita pakai tanpa dicas sama sekali, laptop ini mampu bertahan di angka 6-7 jam. Dukungan chargernya dia di angka 45 watt, colokannya bulat. Terakhir untuk audionya, laptop ini nyaman pol karena dia pakai Sonic Master dengan hasil contoh seperti ini kawan.
Oke teman-teman semuanya, lanjut kita akan geser ke segmen mendang-mending. Nah di segmen ini seperti biasa kita akan compare laptop yang kita bahas versus merek lain kali dengan tolak ukur speknya plug ketiplek sama, yaitu sama-sama pakai Intel Core i3 Gen 13 1315U, RAM 8GB dan penyimpanan 512. Setelah kita riset dan kita menemukan 3 buah kompetitor yang rata-rata harganya pun sama di angka 8 jutaan lebih. Nah, detailnya untuk kompetitor itu yang pertama adalah dari punya Lenovo di tipe V14G5IRL 8nid, yang kedua ada di HP 14 EP0261TU, dan ketiga ada punyanya MSI Modern 14. Kalau teman perhatikan dari ketiga buah kompetitor ini, semisal kita jajarkan sama punya Asus, dia itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya nih, kalau kita detailkan sama punya Lenovo itu menangnya dia harganya sedikit lebih murah. Terus RAM-nya udah lebih baru pakai DDR5, minusnya tampilannya biasa doang. Jadi secara cover masih bagusan Asus VivoBook. Terus untuk yang nomor 2, si HP 14 tadi, kalau kita lihat kelebihan laptop ini, dia itu menang lebih murah. Minusnya, akurasi warnanya itu layarnya dia basic karena tidak pakai IPS, tidak pakai TN, tapi SSP itu dia menggunakan layar panelnya SVA. Terus yang ketiga, si MSI Modern ini kalau kita lihat kelebihannya adalah dia menang harganya lebih murah dibandingkan semua kompetitor, tapi laptop ini opsi upgrade-nya paling minim. Entah itu sama punya Lenovo, HP ataupun Asus sekaligus. Nah, dari sini saya bisa bilang bahwa kalau teman-teman cari di budget harga 8 juta rupiah, terus kalian ingin kebutuhannya untuk back to school, kayaknya laptop ini bisa menjadi salah satu prioritas utama karena Asus itu kalau bikin apa-apa selalu dia maksimal. Entah dari segi penggunaan, kemudian garansi, hingga untuk kebutuhan jangka panjang. Ya wis, cukup sekian, terima kasih bro ya. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Semoga tips and triknya bermanfaat dan laptop ini bisa menjadi salah satu pilihan baik buat teman-teman ketika masuk tahun ajaran baru. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke, mantap.